Hai sahabat Alimedia, selamat datang kembali di channel ini. Pada edisi ini kita akan memahami metode ru'yat dalam penentuan kalender Hijriah. Kalender Hijriah yaitu sistem penanggalan lunar atau mendasarkan pada pengamatan bulan yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Cara ini memegang peran penting dalam menentukan waktu ibadah, perayaan agama, dan kegiatan lainnya. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah adalah metode ru'yat, yaitu pengamatan langsung bulan sabit oleh ahli ru'yat atau saksi yang terlatih. Dalam edisi ini Alimedia akan menjelajahi secara mendalam tentang metode ru'yat dalam penghitungan kalender Hijriah, termasuk sejarah, prinsip-prinsip dasar, proses pelaksanaannya, serta kelebihan dan tantangan yang terkait dengan metode ini. Sebelum dilanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Alimedia, like, dan tinggalkan komen. Kita akan masuk pada sejarah awal penggunaan ru'yat. Metode ru'yat memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya telah menggunakan metode ru'yat untuk menentukan awal bulan Hijriah dan menetapkan tanggal-tanggal penting dalam agama Islam. Perintah untuk melakukan ru'yat tercantum dalam Al-Quran dan hadis, memberikan legitimasi agama bagi metode ini. Seiring berjalannya waktu, tradisi ru'yat terus berkembang dan dipelihara oleh para ulama dan cendekiawan Islam di berbagai wilayah. Kita masuk pada prinsip-prinsip dasar metode ru'yat. Yang pertama, pengamatan langsung. Metode ru'yat didasarkan pada pengamatan langsung bulan sabit oleh ahli ru'yat atau saksi yang terlatih. Mereka mengamati langit pada malam hari untuk melihat apakah bulan sabit telah muncul setelah tenggelamnya matahari. Yang kedua yaitu prinsip kepastian dan konsisten. Para ahli ru'yat hanya menyatakan bulan baru jika mereka yakin telah melihat bulan sabit dengan jelas. Kriteria ini ditegaskan untuk memastikan kepastian dan konsistensi dalam penetapan awal bulan Hijriah. Yang ketiga yaitu kewenangan ahli ru'yat. Hanya ahli ru'yat yang memenuhi syarat yang memiliki kewenangan untuk menyatakan awal bulan Hijriah berdasarkan pengamatan mereka. Mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang astronomi dan keterampilan dalam mengidentifikasi bulan sabit. Kita akan masuk pada proses pelaksanaan metode ru'yat. Yang pertama yaitu pemilihan tempat observasi. Ahli ru'yat memiliki lokasi pengamatan yang strategis dan bebas dari hambatan visual untuk melihat langit dengan jelas. Tempat-tempat ini seringkali berada di daerah terbuka atau di atas bukit-bukit tinggi. Yang kedua yaitu pemantauan langit. Pada malam hari setelah tenggelamnya matahari, ahli ru'yat dan saksi-saksi berkumpul di lokasi pengamatan untuk memantau langit. Mereka memperhatikan dengan seksama apakah bulan sabit telah muncul di cakrawala. Yang ketiga yaitu penilaian kondisi atmosfer. Ahli ru'yat juga memperhatikan kondisi atmosfer, termasuk kecerahan langit dan kejernihan udara. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemungkinan pengamatan bulan sabit. Kemudian yang keempat yaitu pengumuman hasil. Jika bulan sabit terlihat dengan jelas, ahli ru'yat mengumumkan hasil pengamatan mereka kepada masyarakat setempat. Pengumuman ini mencakup penentuan awal bulan Hijriah dan tanggal-tanggal penting di berikutnya. Kita akan melihat kelebihan dari metode ru'yat. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan ajaran Islam. Metode ru'yat dianggap sesuai dengan ajaran Islam karena didasarkan pada pengamatan langsung alam semesta sebagaimana dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat. Metode ru'yat melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan keagamaan di antara umat Islam.
Yang ketiga yaitu fleksibilitas lokal. Metode ru'yat memungkinkan penyesuaian dengan kondisi lokal dan geografis setiap wilayah, sehingga lebih memperhitungkan perbedaan posisi astronomis dan kondisi atmosfer. Apa tantangannya dengan metode ru'yat? Yang pertama yaitu keterbatasan teknis. Metode ru'yat dapat terbatas oleh faktor-faktor teknis seperti cuaca buruk atau keberadaan awan yang menghalangi pengamatan bulan sabit. Yang kedua yaitu ketidakpastian penentuan. Ada ketidakpastian dalam menentukan awal bulan Hijriah karena bergantung pada interpretasi subjektif pengamatan bulan sabit oleh ahli ru'yat. Yang ketiga yaitu kesulitan koordinasi. Perbedaan dalam hasil ru'yat antara wilayah yang berdekatan dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi secara penting di tingkat nasional atau regional. Metode ru'yat adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah dalam kalender Islam. Dengan dasar prinsip-prinsip kepastian, konsistensi, dan kewenangan ahli ru'yat, metode ini memainkan peran penting dalam menentukan awal bulan Hijriah dan penentuan tanggal-tanggal penting dalam agama Islam. Meskipun memiliki kelebihan dalam keterlibatan masyarakat dan kesesuaian dengan ajaran Islam, metode ru'yat juga memiliki tantangan dan kritik yang perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang metode ru'yat, umat Islam dapat menghargai kompleksitas dan pentingnya penetapan kalender Hijriah dalam menjalani kehidupan keagamaan umat Muslim. Sahabatku semua, demikian uraian singkat tentang pemahaman tentang metode ru'yat dalam menentukan awal bulan kalender Hijriah. Agar lebih lengkap, untuk pembanding, sahabatku semua jangan lupa simak juga metode penentuan awal bulan kalender Hijriah dengan metode hisab yang sudah diulas di channel Alimedia ini. Terima kasih sudah menyimak konten ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. See you next time.